Halo semuanya, selamat datang lagi di channel gue. Kali ini gue mau nge-share ke teman-teman semua video restorasi tentang BMW E30. Dan BMW E30 kali ini paling hedon. Ini dia BMW E30 V8. Yang pertama gue mau ngejelasin dulu mobil ini pertama kali datang ke bengkel gue tuh seperti apa. Mobil ini aslinya bukan mobil capek, jadi mobil bagus, cuman emang tetap ada kroposnya. Jadi karena mobil ini bakal dibangun dengan mesin gede, mesin V8, jadi pertama kali yang diberesin itu emang bodinya sama reinforce chassis. Engine bay-nya pun sedikit ada dimodifikasi karena ada beberapa tempat yang harus dipindahin, seperti booster rem. Booster remnya itu pindah jadi sebelah kanan. Kalau M40 pada umumnya booster remnya itu sama masternya ada di sebelah kiri dan mobil ini ada di sebelah kanan. Dan ini proses sebelum pengecatan karena kita kerok dan setting dulu semua bagian bodinya, teman-teman. Setelah dapat kode yang kita mau, mobil ini langsung dicat di oven. Untuk material cat yang kita pakai untuk E30 kali ini yaitu dari glasurit, dan kode warna yang kita pakai ini Delphine Grey 184 dan cocok banget untuk E30 ini. Berhubung kita belum punya spray boot yang proper, jadi kita pakai spray boot dari temen gue dulu di daerah Pondok Labu. Abis dari sini mobilnya akan kita kirim lagi ke bengkel untuk di finishing. Setelah ngecat, barang-barang yang udah dibeli sebelumnya mulai itu dipasang-pasang, karena kalau udah mulai udah selesai pengecatan, habis itu ada sedikit pemolesan, udah enak untuk masang-masang mobil ini. Setelah proses pengecatan itu kita langsung ras proteksi bagian semua kolongnya supaya aman dari karat. Karena kan sayang udah dilas, kalau misalnya di bawahnya nggak dilindungi dengan baik nanti bisa jadi kropos lagi gitu. Setelah udah dipasang-pasang semua, mobil ini dikirim ke bengkel mesin karena mau dipasang mesinnya. Oke, mobil ini jadi mau dibawa ke bengkel mesin dulu di BSD. Nah, bentar lagi townya mau datang. Kepasanglah ini mesin, datang lagi ke bengkel gue lagi dan untuk dikomplitin apa yang belum kepasang. Nah, ini dia mobil E30 VA. Mesinnya dong, lihat udah nempel di mobilnya. Dan ini mesinnya udah di rebuild ulang, udah semuanya dalamnya diganti baru, dan pasti gua rasa powernya pun gokil. Nah, AC-nya ternyata taruhnya di depan ya, gue pikir nggak muat taruhnya di belakang, AC-nya taruhnya di depan. Gokil, pakai coilovernya dari ISX. Penasaran sama suaranya? Nah, ada yang aneh nggak nih? Ini bukan klasternya E30, tapi face-nya doang pakai punya E30 dan isinya tetap punya E34. Beda. Instrumennya, informasinya beda ya sama E30 ya. Beda. Wih deh, suaranya dong. Next, mobil ini bakal kita apain? Kita bakalan finishing lagi nih mobil dari mulai bodinya,
Kita akan lanjutin dulu, nanti kita akan ngeliatin ke teman-teman semua perubahan mobil ini setelah udah dipasang-pasangin, apalagi velgnya udah diganti. Jadi kalau velgnya udah diganti, gue yakin penampilannya berubah banget. Oke, yuk. Kemarin kan bagian falas ini belum dipasang, lampu-lampu belum, dan banyak barang-barang barunya yang juga belum dipasang. Kita kumpulin dulu di sini deh. Sekarang kita unboxing barang-barang barunya dulu teman-teman. Dan ini bagian air duct M-Technic-nya, kiri dan kanan. Nah ini bagian klip M-Tech untuk bagian side skirt. Nah ini fog lamp barunya, seger. Dan ini untuk sen depan kiri kanan. Ini untuk side marker samping yang di fender. Ini emblem bagian belakang ya yang mahal. Ini logo 325 yang baru. Dan ini dekal untuk di fender kiri kanan. Ini untuk bagian di setir tengah. Ini untuk tarikan lampu. Dan ini untuk penutup cover aki belakang dan P3K. Sekarang kita ke interior dulu apa aja. Karena konsepnya udah M-Technic, seal plate itu udah pakai M-Technic punya. Sampai joknya juga pakai M-Tech. Ini joknya bukan sport seat. Ini modelnya high back seat. Jadi high back ada di E30 itu katalognya untuk jok high back seatnya E30. Jadi ibarat kata jok premium lah di E30. Dia punya jok ininya itu lebih lebar. Jadi kayak Recaro LS gitu deh. Tapi ini bukan Recaro aftermarket ya teman-teman, karena bisa dilihat dari tutup cover ini. Cover di sini itu kiri kanan ada BMW-nya. Sekarang kita udah masuk, gua akan jelasin lagi satu-satu apa aja yang ada opsi di BMW E30 head-on ini ya. Hampir semua opsi untuk di BMW E30 ada di mobil ini. Kalau untuk opsi kayak umumnya cek kontrol itu ada di mobil ini. Semuanya diaktifin mulai dari indikator-indikator ini diaktifin. Nah ini akan mati lampunya ketika kita pasang seat belt. Nih misalnya kita pasang seat belt, plok, nah dia langsung mati. Jadi kayak ada macam warningnya gitu deh. Keren. OBC-nya ya OBC pada umumnya. Cuman kan OBC ini kan connect-nya ke cluster ya. Tapi pada umumnya clusternya itu kan E30 dan ini 34. Jadi mungkin installnya nggak sembarangan karena banyak soket-soket yang nggak ada jadi ada. Dan ini gua pasang di rumah katalog atau Om Eri yang disebut, dari mulai cek kontrol, OBC, yang aneh-aneh kayak gini tuh gua pasang sama dia. Kemarin gua anterin dan selesai beres semua fungsi. Nah ini satu lagi, ini jarang-jarang nih, E30 armrest. Kenapa ini jarang? Karena emang barangnya tuh langka, bukan masalah harga tapi masalah barangnya itu nggak ada. Jadi agak sedikit susah sekarang nyari, dan kebetulan kemarin itu dapet. Ini ada cup holdernya teman-teman, ngebantu banget untuk kalau kita beli minuman taruh di sini. Nah ini dia, berfungsi banget nih kalau teman-teman beli minuman atau kopi bisa taruh di sini. Mungkin kalau dari interior udah cukup semua kita bahas. Kita langsung ke bagian engine bay. Mesin BMW E34 V8, makanya suaranya kayak begitu banget. Mesin ini semuanya mesin ini dibangun sama Wasim Motor atau yang dikenal sama Pak Wasim. Ini semua dia yang install, dia yang nge-set up
Dia yang refresh mesin ini sampai rem-remnya juga nih. Dan masih lega loh depannya. Tuh. Ya kan? Depannya masih lega. Kalau 6 silinder biasanya kan udah sempit tuh depannya. Tapi ini V8 di setup sama dia bisa masuk ke dalam mobil ini. Itu sih keren banget. Gitu. Udah bagian engine bay, kita ke bagian eksterior nih. Untuk velgnya ini pakai velg RZ469 B dari BBS. Ring 16, lebarnya 8 inch, offsetnya itu 23. Gue pilihin ban ukuran 205/50 karena mobil gue memakai velg ini yang velg yang sama dan ukuran bannya juga sama dan pas banget. Untuk depan ini nggak pakai spacer, tapi di belakang dikasih spacer sedikit supaya lebih nongol aja. Kita pasangin waktu itu dan ini baru. Dekal, body kit, klip-klipnya kita komplit. Ini semua body kit itu ada klip-klipnya ya, kelihatan dari bagian-bagian bawah sini. Nah ini tuh ada semua klipnya. Kita ke bagian depan. Nah dari MTEK 2 itu kebanyakan yang paling susah ditemuin adalah bagian add-onnya. Dan ini kebetulan gue dapet add-onnya itu udah bawaan body kit dapat. Dan setelah itu bagian ini nih, corong ini. Jadi corongnya ini atau yang biasa kita sebut air duct itu beda sama air duct E30 standar karena dia punya corong itu lebih panjang. Dan yang satu lagi yang bikin ngeselin itu adalah harganya bisa 3 kali lipat dari harga standarnya air duct standarnya E30. Kita ke bagian belakang deh. Nggak afdol banget kalau kita restorasi E30 nggak pakai lampu-lampu baru karena biar lebih kelihatan seger. Kuningnya itu lebih dapet banget. Emblemnya yang udah di modif. Kita buka bagian bagasi, ada yang sedikit dimodif. Karpetnya itu beda. Kalau E30 kan ada dilipat-lipat gitu tuh untuk kalau kita mau buka ban serep, tapi kalau ini enggak. Tuh tinggal gini aja. Seru kan? Nah ini nih yang sedikit jarang. TD bootnya E30 untuk M3 kali ini karena kakinya udah di belakang, cover baterainya seperti ini. Nah, ini M Teknik punya dekalnya seperti ini. Ini mungkin terlihat seperti antena biasa, antena Hirschman E30. Cuman yang bikin dia langka itu adalah ini dia. Ada emboss BMW di sini. Jadi ini terpisah. Antena sama bagian ini terpisah. Oke, jadi sekian untuk video restorasi E30 V8 ini dari mulai awal sampai selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan jangan lupa juga subscribe dan tungguin terus video gue selanjutnya restorasi BMW E30. Thank you.